Assalamualaikum sahabat Glory Story. Kali ini kita akan menyaksikan kisah yang bikin dahi berkerut tapi juga senyum lebar. Karena Abu Nawas lagi-lagi bikin Baghdad geger. Cerita ini berjudul Masuk Surga Tanpa Hisab. Kedengarannya aneh ya? Gimana bisa seseorang masuk surga tanpa dihisab? Nah, tunggu dulu. Yang ngomong ini bukan sembarang orang. Tapi si cerdik yang selalu bikin ulama dan raja geleng-geleng kepala, Abu Nawas. Hari itu, Baghdad sedang ramai. Masjid besar penuh jamaah karena kabarnya ada ulama terkenal dari negeri jauh datang untuk memberi ceramah tentang amalan menuju surga. Orang-orang berbondong-bondong datang, dari pedagang, penulis, bahkan anak kecil yang penasaran. Semua ingin tahu apa rahasia surga itu. Di antara kerumunan, tampak Abu Nawas berjalan santai dengan pakaian khasnya, sederhana tapi bersih. Senyum tipisnya mengembang, seolah dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. "Abu Nawas, kau juga mau dengar ceramah tentang surga?" tanya sahabatnya Hasan. "Bukan cuma mau dengar, Hasan," jawab Abu Nawas sambil mengedipkan mata. "Aku mau tanya sesuatu yang membuat para ulama berpikir semalaman." Ceramah pun dimulai. Sang ulama berjubah panjang dengan suara yang berat berkata, "Wahai jamaah, tiada jalan menuju surga kecuali melalui hisab. Siapa yang beramal baik akan dibalas, siapa yang berdosa akan diadili. Tak ada jalan pintas." Semua mengangguk, kecuali satu orang yang malah mengangkat tangan. Ya, betul, si Abu Nawas. "Maaf wahai ulama," katanya dengan nada sopan tapi bersemangat. "Kalau begitu, bagaimana dengan orang yang masuk surga tanpa hisab?" Seketika suasana masjid menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya, bahkan burung di jendela pun berhenti berkicau. Sang ulama menatap Abu Nawas tajam. "Siapa yang kau maksud wahai anak muda?" Abu Nawas tersenyum. "Aku, dan mungkin juga engkau kalau mau mendengarkan jawabanku." Tawa kecil pecah di antara jamaah, tapi ulama itu tidak tersenyum. "Hati-hati dengan kata-katamu, Abu Nawas. Surga itu bukan tempat bercanda." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar wahai ulama, tapi bukankah Allah Maha Pengasih? Jika kasih sayangnya tiada batas, mungkinkah dia tidak memberi jalan masuk tanpa hisab bagi hamba yang benar-benar tulus?" Raja Harun al-Rashid yang kebetulan hadir di barisan depan ikut tertarik. Ia memerintahkan semua diam. "Baiklah Abu Nawas, jelaskan, tapi jika kau berdusta, kau akan dihukum. Kalau kau benar, maka ulama inilah yang akan belajar darimu." Suasana menjadi semakin tegang. Semua menatap Abu Nawas yang kini berdiri di tengah masjid. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada lembut namun menggoda, "Aku akan menjelaskan besok pagi di istana raja. Tapi dengan satu syarat, sang ulama ini harus hadir dan membawa pena yang tak bisa menulis." Seketika semua kebingungan. Pena yang tak bisa menulis? Apa maksudnya? Sang ulama mengerutkan kening. Raja tertawa geli. "Baiklah Abu Nawas, aku ingin tahu permainan apa yang kau rencanakan kali ini." Abu Nawas hanya tersenyum. "Aku tidak sedang bermain, tuanku. Aku hanya ingin membuktikan bahwa rahasia surga tidak selalu bisa ditulis dengan tinta, tapi harus dirasakan dengan hati." Mendengar itu, semua berdesis kagum, tapi sekaligus penasaran apa maksud Abu Nawas sebenarnya. Apa hubungan pena yang tak bisa menulis dengan masuk surga tanpa hisab? Sebelum pergi, Abu Nawas menatap jamaah dan berkata dengan nada misterius, "Besok pagi, kalian akan tahu siapa yang masuk surga tanpa hisab dan siapa yang hanya sibuk menuliskan amal tanpa memahami maknanya." Seketika orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang penasaran, ada yang kesal, ada juga yang menunggu pagi dengan penuh rasa ingin tahu. Dan di antara semua itu, hanya Abu Nawas yang berjalan tenang di bawah cahaya bulan sambil berbisik pelan. Kadang, hisab bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang seberapa tulus kita melakukannya. Jadi, garanti sih lanjutannya bikin kamu tersenyum sekaligus mikir dalam.
Jadi jangan kemana-mana, klik tombol subscribe Glory Story sekarang, karena besok pagi Abu Nawas akan membongkar rahasia surga yang tak pernah diajarkan ulama manapun. Pena yang tak bisa menulis. Pagi itu, seluruh kota Baghdad terasa berbeda. Orang-orang berdesakan menuju istana. Isu tentang Abu Nawas yang akan menjelaskan rahasia masuk surga tanpa hisab membuat rakyat, ulama, bahkan pejabat istana berbondong-bondong datang. Sementara itu, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan senyum penasaran. Di sebelahnya, ulama besar dari negeri jauh itu tampak sedikit kesal. Ia menggenggam pena mahal dari emas, pena yang katanya digunakan untuk menulis ilmu selama puluhan tahun. "Baik Abu Nawas," kata raja, "kami sudah berkumpul. Sekarang buktikan omonganmu semalam. Jelaskan, apa maksudmu dengan masuk surga tanpa hisab, dan apa itu pena yang tak bisa menulis?" Abu Nawas melangkah ke depan. Dengan langkah santai, ia membawa sebuah benda kecil yang disembunyikannya di balik jubah. Senyumnya tak lepas dari wajahnya. "Wahai raja, wahai ulama dan seluruh rakyat Baghdad," katanya dengan suara lantang. "Sebelum menjawab pertanyaan tentang surga, izinkan aku menjawab dulu tentang pena." Sang ulama mendengus. "Apa pentingnya pena untuk bicara tentang surga?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sangat penting, wahai ulama, karena pena adalah lambang ilmu. Tapi tidak semua ilmu mampu menulis kebenaran, bukan begitu?" Ulama itu terdiam sesaat lalu menjawab dengan nada tinggi. "Jangan bermain kata, Abu Nawas. Mana pena yang tak bisa menulis itu?" Abu Nawas menatapnya dengan pandangan jahil namun bijak. Ia mengeluarkan pena dari balik jubahnya, terbuat dari batang kayu kecil, sederhana sekali, jelas bukan barang mahal. "Inilah penaku, pena yang tak bisa menulis." Sontak para hadirin tertawa. Raja menahan senyum. "Itu karena penamu tidak ada tintanya, Abu Nawas," katanya. Abu Nawas mengangguk. "Betul sekali, tuanku. Pena ini tak bisa menulis karena tak punya tinta. Sama seperti ilmu yang tak punya kasih sayang, tak bisa menulis kebenaran di hati manusia." Ruangan tiba-tiba hening. Raja menatap ulama itu yang tampak kaget dengan jawaban tersebut. Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang tentang surga tanpa hisab. Aku tidak bicara tentang orang malas beribadah atau berdosa lalu minta gratis masuk surga. Bukan, tapi aku bicara tentang mereka yang berbuat tanpa pamrih. Berbuat baik bukan karena ingin pujian atau takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah." Ulama itu mengernyit. "Dan kau kira cinta bisa menggantikan hisab?" Abu Nawas jawab tenang. "Tidak menggantikan, tapi menghapus perlunya hisab." Raja tampak bingung. "Bagaimana bisa?" Abu Nawas mendekat. "Tuanku, ketika seseorang mencintai Allah dengan sepenuh hati, seluruh amalnya bukan lagi perhitungan, tapi pengabdian. Allah tidak perlu menghitung apa yang dilakukan oleh hamba yang hidupnya sudah sepenuhnya untuknya. Itulah makna masuk surga tanpa hisab." Suasana menjadi syahdu. Tapi tiba-tiba Abu Nawas menambahkan dengan nada humor, "Kecuali kalau cinta itu cuma di bibir ya, hisabnya malah bisa lebih panjang." Tawa besar pecah di seluruh ruangan. Raja sampai menepuk lututnya. Namun ulama itu belum mau kalah. "Tapi bagaimana kau tahu siapa yang cintanya tulus?" tanyanya dengan sinis. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menatap ulama itu tajam namun ramah. Tanda cinta yang tulus itu sama seperti pena yang tak punya tinta. Diam tapi tetap bisa meninggalkan bekas. Raja mengangguk pelan, matanya berbinar.
Indah sekali, Abu Nawas. Jadi maksudmu, amal tanpa niat tulus sama seperti pena tanpa tinta, menulis tapi tak bermakna? Benar sekali tuanku, jawab Abu Nawas. Dan mereka yang tulus, bahkan tanpa tulisan amal pun sudah terbaca oleh Allah. Ruangan hening kembali, tapi kali ini bukan karena bingung, melainkan karena kagum. Bahkan ulama itu perlahan menundukkan kepala. Kau benar, Abu Nawas. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk menghitung pahala sampai lupa bagaimana caranya mencintai. Abu Nawas mendekat, menepuk pundaknya dengan lembut. Tak apa, wahai ulama, kita semua sedang belajar menulis dengan pena yang berbeda. Raja pun berdiri dan mengangkat tangannya. Mulai hari ini, Abu Nawas bukan hanya pelawak istana, tapi juga guru bagi hati kami. Sorak-sorai rakyat menggema di aula istana. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, menunduk, lalu berkata pelan, "Aku bukan guru, tuanku. Aku hanya orang yang berusaha masuk surga tanpa menghitung berapa langkah yang harus diambil." Semua terdiam. Tapi di mata mereka, Abu Nawas bukan lagi sekedar cerdik jenaka. Ia adalah cermin kebijaksanaan yang dibungkus tawa. Dan ketika ia melangkah keluar dari istana, seorang anak kecil bertanya polos, "Abu Nawas, apakah aku juga bisa masuk surga tanpa hisab?" Abu Nawas menatapnya lembut dan menjawab, "Kalau kau bisa tersenyum, walau tak punya alasan, mungkin kau sudah separuh jalan ke sana." Tapi tunggu dulu, kisah ini belum selesai. Karena malam itu, Abu Nawas kembali didatangi malaikat dalam mimpi. Dan kali ini, malaikat itu bertanya sesuatu yang membuatnya benar-benar tidak bisa tidur. Ujian surga di dunia. Keesokan paginya, Baghdad kembali heboh. Di tengah pasar, kabar beredar bahwa seorang ulama besar dari negeri seberang datang menantang Abu Nawas. Ulama itu dikenal keras dan sangat literal dalam memaknai hukum-hukum agama. Namanya Syekh Abdul Jabbar, dan ia bertekad membongkar kesesatan Abu Nawas di hadapan khalayak ramai. Raja Harun al-Rashid yang mendengar kabar itu langsung mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Saat tiba, Abu Nawas disambut dengan tatapan serius sang raja. "Abu Nawas," kata Harun al-Rashid, "Syekh Abdul Jabbar ingin mengujimu. Ia berkata, kalau Abu Nawas benar bisa menjelaskan bagaimana seseorang bisa masuk surga tanpa hisab, maka biarkanlah ia membuktikannya di dunia." Abu Nawas tersenyum kalem. "Masuk surga di dunia? Wah, kalau bisa, pasti surga bakal penuh sebelum kiamat datang, tuanku," katanya santai. Raja menahan tawa. "Aku tahu kau tak gentar, tapi hati-hati, ulama itu terkenal pintar berdebat." Abu Nawas menatapnya dengan mata berkilat jahil. "Pintar berdebat belum tentu bisa tertawa, tuanku, dan orang yang tak bisa tertawa biasanya belum tahu bagaimana rasanya surga." Keesokan harinya, haula istana dipenuhi ribuan orang. Para ulama duduk berjajar, rakyat menonton dari kejauhan. Di depan berdirilah Syekh Abdul Jabbar dengan wajah serius, janggut panjangnya menjuntai dan matanya tajam menatap Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya keras, "kau bilang orang bisa masuk surga tanpa hisab. Buktikan padaku, tunjukkan caranya di dunia ini." Abu Nawas tersenyum tenang. "Baik, wahai Syekh, tapi sebelum itu, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tanyakan," jawab si ulama tegas. "Apakah engkau percaya surga itu tempat yang penuh kedamaian, cinta, dan tawa?" "Tentu saja," jawab Syekh Abdul Jabbar. Lalu Abu Nawas menatapnya dalam. "Mengapa wajahmu begitu tegang? Apakah engkau yakin sedang menuju ke arah surga jika tidak bisa membawa tawa ke dalam hatimu?" Orang-orang di haula terdiam. Beberapa menahan tawa, tapi raja menatap penuh minat. Syekh Abdul Jabbar mendengus. "Jangan alihkan pembicaraan, Abu Nawas. Aku ingin bukti nyata, bukan permainan kata." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah,
Kalau begitu, mari kita lakukan ujian surga di dunia. Ia menepuk tangan. Beberapa pengawal datang membawa sebuah baskom besar berisi air jernih dan sebuah cermin bundar dari perak. "Ini apa maksudnya?" tanya ulama itu dengan curiga. Abu Nawas menjawab, "Kata Rasulullah, surga di dunia adalah hati yang bersih dan tenang. Maka aku ingin tahu, apakah hatimu sebening air ini atau serapuh bayanganmu di cermin itu?" Semua menahan napas. Syekh Abdul Jabbar menatap air itu lama, lalu berkata, "Aku tidak perlu bermain sulap seperti ini. Ilmu cukup bagiku." Abu Nawas mengangguk lagi. "Kalau begitu, lihatlah ke cermin. Jika kau melihat wajahmu dan tersenyum, berarti surga sudah ada dalam dirimu. Tapi kalau kau marah atau malu, berarti hisapmu masih panjang." Ulama itu dengan nada marah mendekat dan menatap cermin itu. Namun begitu melihat wajahnya yang cemberut, seisi ruangan tertawa terbahak-bahak. Raja sampai berdiri menahan tawa. Abu Nawas berkata lembut, "Wahai Syekh, begitulah manusia. Kita sering ingin ke surga, tapi lupa membawa wajah bahagia ke sana." Syekh Abdul Jabbar terdiam lama. Wajahnya memerah, tapi kali ini bukan karena marah, tapi malu. Ia menunduk. "Abu Nawas, kau benar. Aku terlalu sibuk menilai kesalahan orang lain sampai lupa memeriksa cermin hatiku sendiri." Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundaknya. "Tidak ada salah dengan ilmu Syekh, tapi ilmu tanpa rasa seperti surga tanpa tawa, indah tapi sunyi." Raja Harun al-Rasyid berdiri sambil bertepuk tangan. "Luar biasa Abu Nawas, kau tidak hanya mengalahkan ulama itu dengan logika, tapi juga menyentuh hatinya." Abu Nawas menunduk hormat. "Saya tidak mengalahkannya, tuanku. Saya hanya menunjukkan jalan ke cermin yang sering kita hindari." Syekh Abdul Jabbar kemudian tersenyum untuk pertama kalinya. "Abu Nawas, kau mengajarkanku sesuatu hari ini, bahwa ujian surga bukan soal hafalan atau perdebatan, tapi keberanian melihat hati sendiri." Abu Nawas tertawa kecil. "Dan kalau kau bisa tertawa setelah mengaku salah, mungkin pintu surga sudah terbuka sedikit untukmu." Raja dan seluruh rakyat tertawa bersama. Suasana istana berubah hangat, seolah-olah surga benar-benar turun ke bumi hari itu. Namun, saat semua orang larut dalam tawa, Abu Nawas berbisik pelan pada dirinya sendiri. Surga tanpa hisab bukan berarti tanpa perjuangan, tapi perjuangan yang dilakukan tanpa menghitung untungnya. Langit Baghdad sore itu tampak indah sekali. Burung-burung terbang di atas istana dan sinar matahari jatuh di wajah Abu Nawas yang tersenyum damai. Namun malamnya, sesuatu yang tak disangka terjadi lagi. Dalam tidurnya, Abu Nawas kembali bertemu malaikat yang menatapnya serius. Malaikat itu berkata, "Abu Nawas, engkau sudah mengajarkan surga pada manusia. Sekarang waktunya aku menunjukkan sesuatu kepadamu, sesuatu yang bahkan para ulama belum tahu." "Apa itu, wahai malaikat?" Malaikat menjawab, "Rahasia tentang mengapa tawa bisa menghapus dosa." Apa maksud malaikat itu? Apakah tawa benar-benar bisa menjadi jalan menuju surga? Mimpi malaikat dan timbangan aneh di langit. Malam itu, Baghdad terasa hening. Abu Nawas baru saja kembali dari istana setelah debat panjang dengan ulama dan Raja Harun al-Rasyid. Di tangannya masih tersisa selembar kertas kecil, hadiah dari raja, bertuliskan, "Abu Nawas, guru bagi hati kami." Namun anehnya, malam itu Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia termenung menatap langit yang bertabur bintang. Masuk surga tanpa hisab, apakah aku sendiri pantas? Gumamnya pelan. Udara malam berhembus lembut, dan di antara kantuk yang berat, Abu Nawas pun terlelap. Tapi
Dalam tidurnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia mendapati dirinya berada di sebuah padang luas, putih, tenang, dan tanpa batas. Di hadapannya berdiri sebuah timbangan raksasa menjulang sampai ke langit. Satu sisinya kosong, sementara sisi lainnya penuh dengan cahaya berkilau seperti bintang. Di samping timbangan itu berdiri seorang malaikat berwajah teduh, mengenakan pakaian putih bersih tanpa noda. Abu Nawas, kata malaikat itu lembut, engkau tadi mengatakan bisa masuk surga tanpa hisab. Sekarang aku ingin tahu, apakah engkau sungguh-sungguh yakin? Abu Nawas menelan ludah. Wahai malaikat, aku tidak yakin dengan diriku, tapi aku yakin dengan rahmat Allah. Malaikat itu tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita uji. Ia menunjuk ke timbangan besar itu. Satu sisi akan berisi amalmu, sisi lainnya berisi rahmat Allah. Abu Nawas melangkah pelan. Tapi, wahai malaikat, kalau aku meletakkan amalku, sudah pasti timbanganku kalah. Malaikat itu menjawab, letakkan saja, di sini tidak ada tipu daya. Dengan tangan gemetar, Abu Nawas meletakkan secarik kertas kecil yang berisi catatan amal baiknya selama hidup. Kertas itu ringan, hampir tak terasa, dan benar saja timbangan itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Abu Nawas menunduk malu. Ternyata benar, amalku terlalu ringan. Tapi kemudian, malaikat menunjuk sisi lain. Sekarang lihat rahmat Allah. Tiba-tiba cahaya dari langit turun seperti hujan lembut. Setiap tetesnya mengandung kehangatan dan aroma surga. Dalam sekejap, sisi rahmat itu menundukkan timbangan hingga nyaris menyentuh tanah. Abu Nawas tertegun. Subhanallah, begitu besar kasihnya. Malaikat itu berkata lembut, sekarang kau tahu Abu Nawas, bukan amal yang membuat seseorang masuk surga, tapi kasih Allah yang menerima setiap niat tulus. Abu Nawas menatap malaikat itu dengan mata berair. Lalu, apa gunanya aku berbuat baik kalau rahmat Allah sudah cukup? Malaikat itu tersenyum hangat. Berbuat baiklah bukan karena ingin menambah angka di timbangan, tapi karena itulah cara manusia menunjukkan cintanya kepada Sang Pemberi Rahmat. Abu Nawas terdiam. Angin di mimpi itu berhembus sejuk, dan di kejauhan terdengar suara lembut. Wahai hamba yang mencintai dengan tawa, rahmatku mendahului murkaku. Abu Nawas terbangun dengan mata yang masih basah. Ia menatap sekeliling. Subuh belum datang, tapi hati terasa damai luar biasa. Ia berbisik, ternyata surga itu bukan hadiah, tapi pertemuan bagi hati yang tulus. Namun tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk keras-keras. Abu Nawas, bangunlah, raja memanggilmu. Abu Nawas terkejut. Astaga, baru saja aku keluar dari surga, sudah dipanggil raja lagi. Ia bergegas mengenakan jubahnya dan berlari menuju istana. Tapi sesampainya di sana, ia menemukan sesuatu yang aneh. Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Di tangannya ada surat bersegel emas. Abu Nawas, kata raja serius, malam tadi aku bermimpi. Dalam mimpiku, Allah menegurku karena terlalu sering menghitung kesalahan orang lain. Abu Nawas menatapnya tajam. Lalu, apa yang Allah perintahkan kepadamu, tuanku? Raja menjawab, untuk belajar dari seseorang yang sudah memahami makna rahmat. Ia menatap Abu Nawas lama, dan entah mengapa, wajah orang itu adalah wajahmu. Semua orang di aula istana terdiam. Abu Nawas menunduk dalam, lalu perlahan berkata, Tuanku, mungkin ini saatnya kita berhenti menimbang manusia,
karena hanya Allah yang tahu berapa berat satu niat dalam timbangannya. Raja tersenyum lembut. Kamu benar, Abu Nawas. Mulai saat ini, aku akan berusaha menjadi raja yang menimbang dengan hati, bukan dengan murka. Abu Nawas mengangguk pelan, tapi di wajahnya muncul senyum nakal. Tapi tuanku, kalau boleh jujur, aku sendiri belum tahu apakah aku bisa masuk surga tanpa hisab. Kenapa begitu? Tanya raja. Karena, kata Abu Nawas sambil terkekeh, aku takut nanti malaikat sibuk mencari timbangan khusus hanya untuk menimbang kebodohanku. Tawa pecah di seluruh istana. Raja sampai menepuk-tepuk dahinya sambil tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kau memang satu-satunya orang yang bisa membuatku berpikir dan tertawa dalam waktu bersamaan. Namun jauh dalam hati, Abu Nawas tahu, mimpi itu bukan sekedar mimpi. Itu peringatan bahwa ilmu tanpa kasih hanyalah angka di timbangan, dan kasih tanpa ilmu adalah rahmat yang membuat timbangan surga seimbang. Tapi kisah ini belum berakhir, karena esok harinya seorang ulama asing datang ke Baghdad menantang Abu Nawas untuk membuktikan kebenaran kata-katanya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu ujian surga di dunia. Apakah Abu Nawas bisa menjawabnya? Rahasia tawa yang menghapus dosa. Malam itu, Baghdad sepi. Di kamarnya yang sederhana, Abu Nawas tidur berselimut cahaya bulan. Namun dalam tidurnya, ia kembali berada di tempat aneh. Sebuah taman luas dengan sungai bening, pepohonan hijau, dan aroma yang begitu damai. Dari kejauhan datanglah malaikat yang kemarin menemuinya. Wajahnya bercahaya, tapi kali ini tak menakutkan. Suaranya lembut, tapi dalam. Abu Nawas, katanya, engkau sudah membuat manusia tertawa dan merenung. Tapi tahukah engkau, mengapa Tuhan menciptakan tawa? Abu Nawas menunduk. Aku hanya tahu bahwa tawa membuat hati ringan, dan dunia terasa lebih mudah dijalani. Malaikat itu tersenyum, itu benar. Tapi lebih dari itu, tawa yang lahir dari keikhlasan adalah tanda bahwa hati sudah berdamai dengan Tuhan. Abu Nawas menatap malaikat itu lekat-lekat. Berdamai dengan Tuhan? Ya, jawab malaikat. Karena dosa membuat hati berat, dan hanya orang yang memaafkan dirinya sendiri yang bisa tertawa tanpa beban. Abu Nawas terdiam lama. Jadi saat seseorang bisa tertawa tulus setelah menyesal, itu tandanya Tuhan sudah memaafkannya? Malaikat itu menatap lembut. Benar Abu Nawas, tawa yang lahir dari kesadaran, bukan dari kelalaian, adalah zikir yang tak banyak disadari manusia. Abu Nawas menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Ia tak menyangka hal yang dianggap sepele, tawa, ternyata bisa menjadi jembatan menuju ampunan Tuhan. Malaikat itu kemudian berkata, itulah rahasia surga tanpa hisab. Orang yang mampu hidup dengan hati ringan, memaafkan, bersyukur, dan menebar tawa tulus, mereka sudah masuk surga, bahkan sebelum kematian datang. Tiba-tiba, suasana taman itu berubah semakin terang. Di kejauhan, Abu Nawas melihat bayangan wajah Raja Harun al-Rashid dan rakyat Baghdad tertawa bahagia. Ia menyadari bahwa surga itu bukan tempat, melainkan rasa bahagia ketika hati bersih dari iri dan amarah. Saat ia hendak bertanya lagi, malaikat itu mengangkat tangan. Sudah cukup Abu Nawas, sekarang saatnya kau kembali. Sebarkan tawa itu di dunia, agar manusia tak hanya mengharap surga, tapi merasakannya. Dan sekejap kemudian, Abu Nawas terbangun di ranjangnya. Udara pagi Baghdad terasa berbeda. Suara burung terdengar lebih jernih, sinar matahari lebih lembut, dan entah mengapa, wajah Abu Nawas tersenyum seperti baru kembali dari perjalanan suci. Hari itu Abu Nawas berjalan ke pasar. Orang-orang yang melihatnya langsung tertawa bahagia, tanpa tahu kenapa.
Ada sesuatu dalam senyum Abu Nawas, semacam ketenangan yang menular. Seorang anak kecil mendekat dan bertanya polos, "Abu Nawas, kenapa kamu selalu tersenyum?" Abu Nawas berjongkok dan berkata lembut, "Karena setiap kali aku tersenyum, dosaku berkurang sedikit." Anak itu tertawa lalu menjawab, "Kalau begitu, aku mau tersenyum juga, biar dosaku hilang banyak." Abu Nawas mengelus kepala anak itu dan berbisik, "Nah, sekarang kau sudah mulai belajar masuk surga tanpa hisab." Di sore hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa Abu Nawas kembali membuat warga tertawa bahagia di pasar. Ia memanggilnya ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja, "kabar beredar bahwa kau telah menemukan rahasia surga. Apakah itu benar?" Abu Nawas menatapnya dengan mata berkilat penuh jenaka. "Benar, tuanku, dan rahasia itu sederhana. Jangan menunggu mati untuk bahagia." Raja tertawa terbahak-bahak. "Lalu bagaimana cara mencapai surga itu?" Abu Nawas menjawab, "Tersenyumlah pada orang yang menyakitimu. Tertawalah bersama orang yang berbeda denganmu. Karena mungkin disitulah Tuhan sedang menguji kelapangan hatimu." Raja terdiam. Lalu ia menepuk bahu Abu Nawas dan berkata, "Kau memang gila, tapi gila yang membuatku tenang." Abu Nawas hanya tertawa. "Kalau kegilaan bisa membuatmu ingat Tuhan, maka biarlah aku jadi orang paling gila di Baghdad, tuanku." Malamnya, di bawah langit penuh bintang, Abu Nawas menatap ke arah sungai Tigris yang mengalir pelan. Ia berkata lirih pada dirinya sendiri, "Surga itu bukanlah tempat yang jauh. Surga adalah saat hati kita bisa memaafkan meski dunia belum adil." Dan angin Baghdad berhembus lembut seolah membisikkan doa. Doa untuk manusia yang belajar tertawa di tengah ujian, karena disitulah pintu surga tanpa hisab terbuka. Spesial momen pengeju. Pesan moral dari kisah ini, surga bukan hanya untuk orang suci, tapi untuk mereka yang tulus. Karena tawa yang datang dari hati yang ikhlas bisa menjadi doa paling indah yang sampai ke langit. Jangan lupa, kisah inspiratif seperti ini hanya ada di Glory Story, tempat tawa dan hikmah berjalan seiring menuju surga yang sebenarnya. Jika kamu percaya bahwa kebahagiaan bisa jadi ibadah, tekan tombol subscribe, karena masih banyak kisah luar biasa dari Abu Nawas menantimu. Semangat terus, karena Ibrahim hari ini menjadi abu. Bacu Lasrana, manya dibakar weh.